Oke, monggo Prof, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Dewi, adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya, adik-adik sekalian ya. Jadi pada kesempatan ini kita berjumpa lagi ya pada acara praktikum farmakologi toksikologi eksperimental 2. Ya, jadi praktikum farmakologi toksikologi eksperimental 2 itu sebenarnya lanjutan dari yang pertama ya, adik-adik sekalian. Oke. Eh, pada farmakologi eksperimental atau farmakologi toksikologi eksperimental yang pertama ya, adik-adik dulu saya kira kita apa namanya sudah melakukan percobaan ya, beberapa ya, ada 5 ya, itu ya percobaan 1 sampai 5. Kemudian juga apa namanya kuliah perdana juga ketemu dengan saya ya. Materinya principally adalah sama, oke. Hanya pada kesempatan ini saya akan menitik beratkan pada materi-materi yang barangkali ada adik sekalian, oke ya. Belum pernah saya sampaikan pada farmakologi toksikologi eksperimental yang pertama. Ya, jadi kalau pendahuluan itu kan dulu sudah pernah ya. Jadi saya akan melanjutkan ya adik sekalian ke materi ya yang lebih apa istilahnya lebih akhir ya. Ya, oke. Nah, di sini adik-adik sekalian ya, saya akan masuk kepada studi preklinik farmakologi ya adik-adik ya. Jadi karena kita ya para mahasiswa sekalian ya melakukan praktikum farmakologi toksikologi eksperimental ya adik-adik ya. Adik-adik sudah apa istilahnya itu mengikuti yang pertama, sekarang yang kedua ya. Salah satu hal yang menarik itu adalah ketika adik-adik nanti ya lulus ya kemudian bekerja ya di beberapa wahana pekerjaan ya ini konsep ya uji farmakologi ya itu masih digunakan itu ya itu masih digunakan loh. Jadi jadi tidak kemudian oh ini paling nanti hanya dilakukan pada saat praktikum, enggak itu ya. Saya yakinkan ya, saya yakinkan enggak. Oke ya, saya yakinkan enggak. Ya, sehingga adik-adik ini ya kita bekali dengan praktikum farmakologi toksikologi eksperimental itu nanti akan masih digunakan pada saat adik-adik ya apa namanya itu bekerja di wahana pekerjaan ya. Meskipun tidak semuanya ya. Kalau apotek kan enggak kan gitu ya. Di rumah sakit juga enggak ya. Ya, yang pertama itu di industri ya. Ketika adik-adik masuk ke industri ya pada bagian apa namanya itu apa research development ya, research development di situ ya. Nah, adik-adik apa namanya nanti akan berkaitan dengan studi preklinik farmakologi ini karena apa? Ada beberapa produk ya, terutama ini misalkan nanti produk herbal ya atau produk-produk obat sintesis yang ini perlu dievaluasi efek sampingnya ya. Ini nanti apa namanya akan menjadi objek penelitian ya. Termasuk ini adalah studi preklinik farmakologi. Apakah itu khasiatnya ya melalui uji farmakologi atau mekanismenya di situ ya apa farmakodinamik ya atau toksisitasnya di situ ya studi preklinik toksisitas atau bahkan ke arah farmakokinetik ya BABE itu dasarnya kinetik adik-adik meskipun uji klinik tetapi
dasar awalnya kan sebenarnya melalui apa namanya itu percobaan farmakologi, toksikologi eksperimental. Karena di sini nanti ada analisis cairan hayati kan yang sudah apa ya diuji cobakan pada saat di semester kemarin ya adik-adik sekalian gitu ya. Sehingga apa namanya eh, nanti ketika bekerja di industri itu pasti ya ini dipakai ya. Kemudian yang kedua adalah ketika adik-adik nanti bekerja di ya, Badan POM ya, Badan POM Balai POM ya, Badan POM Balai POM di situ. Ya, karena apa? Ya, obat-obat ini ya, obat-obat yang didaftarkan, terutama ini obat yang dari produk herbal ya, ini kan didaftarkan ke apa Badan POM ya. Nanti pendaftarnya itu obatnya itu harus diuji, ya kan? Diuji praklinik kan gitu. Ya, praklinik. Nah, para apoteker yang bekerja di Badan POM, Balai POM, nah ini nanti akan mereview di situ, mengkaji ya prosedur uji prakliniknya itu seperti apa, ya adik-adik sekalian. Dan bahkan itu juga melakukan risetnya ke arah sana. Nah, oleh karena itu dasar-dasar apa namanya itu farmakologi, toksikologi eksperimental itu, bentar ya, saya mau nge-save apa tadi ya, bentar-bentar zoom. Oke, ya. Maka apa namanya kalau di Badan PON Balai POM ya nanti ini apa salah satu topik yang dikaji itu adalah prosedur ujian ya khasiat dan keamanan ya sebuah kandidat obat ya ini misalkan apa namanya itu produk herbal ya itu seperti apa di situ ya sehingga ini nanti sangat mendasari adik-adik ketika bekerja di beberapa wahana pekerjaan. Saya kembali ke sini adik-adik sekalian ya, hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh periset ya atau praktikan ya. Adik-adik kan praktikan ya di situ ya. Kemudian kalau nanti skripsinya di lab farmakologi kan berarti periset di situ. Yang pertama adalah pemilihan hewan percobaan ya. Model hewan ya didasarkan pada patogenesis penyakit pada manusia. Ya, jadi pada dasarnya ya adik-adik ya. Jadi model hewan itu didasarkan pada patogenesis penyakit pada manusia. Ya ini dinamakan disease animal models di situ. Ya, jadi kalau adik-adik melakukan ya kita melakukan percobaan antiinflamasi ya maka hewan percobaannya itu harus ya mengalami inflamasi. Jadi hewan percobaannya juga mengalami inflamasi. Karena apa? Uji kita itu adalah uji antiinflamasi. Begitu juga ketika kita menguji anti diabetes ya, maka objeknya itu mengalami diabetes mellitus di situ kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, pemilihan teknik percobaan ya ini memperhatikan referensi yang dipercaya apakah tidak ya. Kemudian teknik percobaan yang dapat menguji efek obat dengan hasil yang akurat. Ya, kemungkinan biasnya minimal. Jadi poin ini harus diperhatikan manakala kita apa ya berkaitan dengan pemilihan teknik percobaan. Kemudian yang ketiga skill dan pengalaman kerja ya sehingga ini mumpung adik-adik itu menjalankan praktikum farmakologi, toksikologi eksperimental, oke ya. Sehingga masalah skill ya tolong nanti bisa berlatih ya gitu ya. Apalagi nanti sifat ujiannya kan OSCE. Saya melihat kemarin beberapa ya ini nanti kita sudah menggunakan tikus loh ya. Kalau di apa semester kemarin masih mencet ya. Jadi mencet itu lebih mudah ya, easy to handle ya. Tapi kalau tikus ya itu lebih kompleks ya cara penanganannya ya adik-adik. Ya oke ya. Sehingga nanti kalau ada kesempatan ya apa istilahnya itu melatih skill dengan apa istilahnya hewan cobaan yang ada yang tersedia di laboratorium. Oke, kemudian yang keempat penguasaan teori terkait dengan percobaan yang dilakukan ya, sehingga kami mengajarkan ke adik-adik filosofi ya. Jadi kalau adik-adik ingin melakukan percobaan ya teratogenik ya, maka pretesnya juga teori-teori terkait teratogenik. Oke kan? Sehingga laporan sementara dan laporannya nanti ada teori yang berkaitan dengan teratogenik. Nah, ini penting karena apa? Untuk mendasari periset atau praktikan ya sebelum masuk di laboratorium untuk melakukan ya percobaan di situ. Kalau percobaan ya teorinya itu adalah nol ya atau minim ya nggak akan jalan di situ kan itu. Ya.
Oke ya, paham ya. Jadi penguasaan teori terkait dengan percobaan yang akan dilakukan di situ. Kemudian yang kelima yang tidak kalah penting itu adalah statistik ya. Nah ini apa namanya? Meskipun tool ya, tetapi toolnya itu ya statistik itu adalah menentukan sekali di dalam apa? Di dalam membuat kesimpulan. Karena kesimpulannya itu adalah berkaitan dengan pengujian hipotesis. Jadi statistika itu adalah nanti fungsinya menguji hipotesis. Oke ya. Ya, tetapi hanya diajarkan satu SKS, Pak. Ya, jadi yang namanya belajar di farmasi itu jangan terjebak pada apa? Apa yang diberikan oleh dosen saja. Ya, tidak terjebak pada jumlahnya SKS, tetapi kita perlu apa kan itu ya. Kalau sepanjang kita perlu, kita bisa autodidak belajar. Ya, ini saya berbicara sebagai orang tua ya, jadi apa namanya? Seperti saya ya dulu statistik itu 3 SKS. Ya, misalkan dapat A nih ya, setelah dapat A itu juga sebenarnya hanya teori yang kita kuasai ya, tetapi implementasinya itu kurang ya. Saya baru sadar ketika misalkan apa namanya, ketika melakukan penelitian di semester atas atau S1 gitu ya. Oh, ternyata statistik itu penting tuh, harus belajar lagi tuh ya. Nah, biasanya belajar efektif itu adik-adik nanti ya bisa belajar yang buku-buku SPSS itu ya. Kalau buku statistik itu kan biasanya ya harus teori-teori ya. Nah, kalau kita belajar buku SPSS itu biasanya ada teori singkat ya, sehingga sangat memudahkan dan efisien bagi kita untuk belajar statistik di situ. Kemudian langsung apa istilahnya itu praktek ya, bagaimana how to use SPSS ya, to analyze with apa statistic methods yang kita apa yang kita pilih di situ. Saya kira dan pendekatan seperti itu nanti adik-adik bisa lakukan ya gitu ya. Jadi tidak semata-mata oh statistik gampang. Enggak, itu statistik itu meskipun tool ya itu bagian penting di dalam sebuah penelitian ini. Nah, ini adik-adik sekalian kita masuk ya ke pemilihan hewan percobaan ya. Oke ya. Pemilihan hewan percobaan. Jadi apa namanya? Saya sampaikan tadi bahwa ketika kita melakukan uji ya farmakologi misalkan anti hipertensi, maka ujinya itu juga mengalami hipertensi karena kita akan menguji obat anti hipertensi kan itu. Nah, sehingga disease animal model tersebut ya pada hewan uji itu kita sesuaikan dengan apa patofisiologi pada manusia. Oke ya, hewan uji manusia ada faktor koreksi. Sehingga hewan uji ya ini patofisiologinya ya eh, diupayakan mirip pada manusia. Oke ya. Kalau kita ingin menguji ya obat DM tipe 2 ya, maka disease animal modelnya ya ini kita rancang ya hewan percobaannya mengalami ya DM tipe 2 juga. Tidak bisa tipe 1 kan gitu. Atau tipe-tipe yang lain. Oke ya, paham ya. Karena apa? Ya, obatnya yang diuji nanti digunakan pada manusia. Oke ya. Pada manusia yang sakit DM tipe 2 tadi. Ya, sehingga hewan ujinya ya sedemikian rupa. Ya, ini kita desain ya DM tipe 2. Meskipun ya kondisi yang sama persis itu susah ya adik ya, ya. Tapi setidaknya itu adalah menyesuaikan mirip. Makanya diksi yang saya gunakan itu adalah menyesuaikan pada manusia. Nah, berkaitan dengan pemilihan hewan uji adik ya, itu ada beberapa hal yang diperhatikan ya. Yang pertama kesesuaian kesamaan dengan manusia. Ya, saya kira ini clear ya adik-adik sekalian ya. Tadi sudah saya singgung. Oke. Meskipun di sini eh, contohnya ada pertimbangan yang lain sulit digunakan ya. Misalkan saluran pencernaan misalkan anak babi itu mirip ya, tetapi kan susah menggunakan subjek uji anak babi kan. Kemudian susunan kulit menggunakan kata itu juga susah ya kalau kita menggunakan uji kata. Ya, kemudian sistem enzim misalkan anjing tidak punya astilasi, kucing tidak punya glukuronidasi. Ini juga sulit ya kalau kita menggunakan anjing atau kucing ya. Sekarang itu hewan percobaan itu diarahkan ke roden ya, adik-adik sekalian ya. Bisa mencit ya, bisa tikus ya, bisa marmut, jinyap ya, kemudian kelinci. Jadi 4 hewan percobaan itu yang direkomendasikan ya untuk digunakan sebagai apa namanya subjek penelitian. Nah, ini karena berkaitan dengan kepraktisan itu, harga dan jumlah ekonomi dan secara analitik itu lebih mudah kan gitu ya, dan breedingnya lebih mudah, easy to handle. Ya, kalau misalkan yang lebih mirip dengan manusia itu misalkan kera, ya, masuk kera digunakan sebagai subjek? Enggak kan? Jadi
pertimbangannya tidak hanya semata-mata kesesuaian dengan manusia. Ya, oke ya. Tetapi kepraktisan, tetapi ya adik-adik sekalian ya, sistemnya, patogenesisnya ya itu menyesuaikan dengan patogenesis penyakit pada manusia di situ. Jadi misalkan di MTP2 tadi ya kita menggunakan tikus, tetapi tikus itu mengalami di MTP2 di situ ya, sehingga ini istilahnya diyakini menyesuaikan ya di MTP2 pada manusia. Kemudian yang ketiga ekstrapolasi ya ekstrapolasi ya. Jadi kemungkinan ekstrapolasi ke manusia itu bisa dilakukan. Nah, kemudian berikut ini adalah kekerabatan waktu hewan uji dengan manusia, adik-adik sekalian ya. Jadi pada uji farmakologi, sediaan uji yang diberikan itu bisa frekuensi sekali sehari single dose ya adik-adik ya, atau dosis berulang multiple dose ya. Ya kan kadang kalau kita memberikan obat itu kan hanya single dose oke ya, tetapi ya ada beberapa ya dosis berulang di situ kan gitu ya. Nah ini, nah, sehingga kalau demikian yang perlu diperhatikan itu teknik pemberian teknik pemberian obatnya itu seperti apa. Nah, sehingga kalau misalkan multiple dose ya ini jangan sampai nanti itu melukai pada hewan percobaan. Kemudian yang kedua, waktu pemberiannya itu harus kita perhatikan. Ya, karena apa? Ada kekerabatan waktu hewan uji dengan manusia. Oke ya, contoh seperti ini. Jadi kalau pemberian pada manusia katakanlah ini adalah untuk pengobatan kronik ya tahunan ya pada atau tikus itu berapa ya ini ada konversinya di situ ya untuk memperkirakan istilahnya kekerabatan waktu tersebut gitu ya. Nah, ini. Dan sebaliknya kalau pada hewan percobaan misalkan ini adalah 1 minggu, maka pada manusia nanti berapa ini waktu yang digunakan untuk mengkonsumsi obat itu. Nah, ini. Nah, lama pemberian sediaan uji ini sangat tergantung dengan tujuan percobaan farmakologi. Ya, kemudian hal tersebut mempertimbangkan penggunaan obat uji pada manusia. Ya. Kemudian jelas bahwa diperlukan kekerabatan waktu antara pemberian atau pemejaman ya senyawa pada hewan uji, kemudian juga masa hidup hewan uji dan kesetaraan waktu dengan manusia. Jadi ini ya adik-adik ya kekerabatan waktu hewan uji dengan manusia ya tikus ya, kelinci, anjing, kera ya. Yang kita gunakan hanya tikus dan kelinci ya. Anjing kera enggak gitu ya, karena jarang digunakan sebagai subjek penelitian ya, karena mungkin kalau era sekarang itu sulit ya, ada ethical clearance ya gitu ya, sehingga kecuali kalau pada special case dan itu disetujui oleh tim etik di situ adik-adik sekalian. Tetapi yang yang sering digunakan tikus, kelinci, kemudian mencit. Oh, ini mencet nggak ada gimana Pak? Ya, Indra menyesuaikan dengan tikus ya, menyesuaikan dengan tikus di situ. Ya, atau nanti kita akan mencari referensi ya yang ada hewan uji mencet adik-adik sekalian ya. Nanti coba nanti cari sendiri. Nah ini itu ada tabel ya kesetaraan ya waktu dengan manusia di situ kan gitu. Ya kan, sebagai contoh misalkan kalau tikus itu 1 bulan, nah manusia itu 34 bulan ya. Kelinci juga sama ya. Jadi kalau kelinci itu 1 bulan ya, maka pada manusia berapa? Sehingga ada konversi di sini adik-adik sekalian yang digunakan sebagai acuan nanti. Nah, kalau ini adalah konversi dosis ya adik-adik sekalian, saya kira oleh Bu Dewi dan juga Pak Sony ya, itu sudah ditambahkan di dalam buku petunjuk praktikum adik-adik sekalian ya. Kalau ingin mengeksplor lebih lanjut untuk konversi dosis ya, adik-adik nanti ini bisa searching di internet ya. Ada suatu jurnal ya kali ya publikasi ya tentang konversi dosis ya. Ini judulnya A Simple Practice Guide for Dose Conversion Between Animals and Human ya. Ini adik-adik ada rumusnya, kemudian ada tabel-tabelnya ya. Adik-adik nanti bisa istilahnya mengacu kepada tabel yang ada di dalam publikasi tersebut di situ. Oke ya. Nah, ini sangat lengkap sekali ya adik-adik sekalian. Adik-adik bisa menggunakan ini ya. Nah, ini juga ada guidelines for maximum injection volume. Ya, jadi hati-hati adik-adik ya. Menginjeksi itu jangan menggunakan volume maksimum. Oke ya, misalkan volume maksimum tikus ya, katakanlah itu berapa? 5 mili atau berapa? Ya, nanti jangan menggunakan volume maksimum.
Karena kalau volume maksimum yang digunakan, maka nanti lambungnya penuh dengan cairan obat kan gitu. Ya, sehingga biasanya digunakan separuhnya atau sepertiganya dari volume maksimum yang ditentukan. Ya, ini pedomannya ada di apa istilahnya buku petunjuk praktikum atau paper yang saya tayangkan ini adik-adik ya nanti bisa apa istilahnya mencari sendiri di situ sebagai dasar ya. Nah, oke. Kita akan apa istilahnya sedikit diskusi ya tentang evaluasi efek obat hubungan dosis dengan respon meskipun adik-adik di semester kemarin ya di apa praktikum Varek 1 sudah pernah kita singgung ya bahwa respon itu ada dua kan respon gradual dengan respon kuantal kan gitu ya. Nah ini kita mempelajari tentang apa namanya hubungan dosis respon ya nanti ketemu lagi ya adik-adik ya di percobaan organ terisolasi itu ya nanti di percobaan organ terisolasi kemarin saya ngecek ya itu kebanyakan dosen jaga praktikum itu saya nanti kita akan diskusi berkaitan dengan bagaimana kita mengevaluasi ya dosis dengan respon terutama responnya adalah respon bertingkat ya dengan menggunakan teknik organ terisolasi. Saya tak minum sebentar ya. Baik, Prof. Nah, hubungan dosis dengan respon adik-adik ini adalah hubungan antara jumlah obat yang diuji dengan besarnya efek atau respon yang timbul ya. Dan efek obat itu harus dapat diukur ya. Jadi efek obat itu harus dapat diukur. Jadi kalau tidak bisa diukur ya jangan. Misalkan ya apa namanya itu? Saya sering ya karena saya juga apa menjadi reviewer Badan POM ya, apa konsultan Badan POM ya. Jadi ketika apa istilahnya evaluasi masuk angin ya. Jadi obat masuk angin ya. Jadi tidak kemudian anginnya masuk enggak kan gitu ya. Tetapi efeknya itu yang harus bisa diukur ya. Enggak ada kan penyakit masuk angin itu ya. Ya. Jadi efek yang diukur itu adalah nyerinya kan, nyerinya yang timbul ya, kemudian juga inflamasi yang timbul di situ. Jadi lebih ke arah apa istilahnya itu demam yang ada ya, piretiknya itu kenaikan suhu badan, kemudian juga efek nyeri dialami oleh subjek gitu ya. Nah ini, jadi efek yang diamati ya itu harus bisa diukur ya. Jadi kalau kita deal with ya hubungan dosis dengan respon ya maka efek obat itu harus bisa diukur. Kemudian harus mempunyai nilai nol pada dosis nol. Kan lucu kan kalau dosisnya nol kok berefek kan nggak mungkin gitu. Sehingga pada saat dosisnya itu nol ya nggak ada efek di situ kan. Nah, kemudian adik-adik ketika kita bicarakan ya berkaitan dengan kurva hubungan dosis dengan respon, itu dosis ya kita tempatkan pada sumbu X, kemudian efek atau respon pada sumbu Y situ ya karena secara umum ya adik-adik ya filosofi di dalam pembuatan kurva ya sumbu X itu adalah variabel bebas ya bebas ya. Kemudian sumbu Y itu variabel tergantung. Jadi menyesuaikan ya. Jadi tergantung dari apa nilai dari variabel bebas ini. Oh ya, jadi variabel tergantung itu. Nah, setelah pemberian obat maka efek tergantung dari waktu dan dosis tentu saja kan itu. Oke. Nah, saya kira apa namanya di Varek 1 ya pernah dilakukan oleh adik-adik ya. Jadi berdasarkan kurva dosis respon ada dua kan, graded respon, respon bertingkat ya, dan kuantal respon ya. Graded respon ini adalah kenaikan dosis maka respon individu akan naik secara teratur ya. Sedangkan yang respon kuantal, respon hanya dikategorikan dua, yaitu efek ya dan tidak ada efek. Jadi berefek dan tidak berefek. Kemudian respon terukur pada tingkat individu utuh sehingga tergantung pada individu keseluruhan, all or none. Oke ya. Nah, contohnya misalkan ya pada saat kita melakukan apa namanya percobaan obat sedatif hipnotik ya, fenobarbital ya. Nah, ini bisa digunakan kedua jenis respon itu. Kalau menggunakan graded respon, maka ya yang akan kita amati adalah lamanya tidur di situ, intensitas tidur. Tetapi kalau kuantal respon yang dilihat adalah frekuensi tidur. Berapa banyak mencet yang mengalami tidur di situ. Oke ya, jadi yang mengalami tidur berarti ini all or none ya. Dia berefek tidur enggak? Ya, tetapi kalau graded respon itu kalau tidur lamanya berapa di situ. Oke ya.
Nah, kemudian ya adik-adik sekalian ya, berikut ini adalah tentang efikasi dan potensi ya. Sehingga nanti ketika apa namanya itu melakukan ya percobaan atau penelitian farmakologi. Nah, ini kedua istilah itu ya jangan paling terbalik ya antara efikasi dengan potensi di situ. Nah, efikasi itu biasanya parameternya itu efek maksimum yang bisa dicapai ya. Efek maksimum yang dicapai di situ berapa nih? Jadi pada organ terisolasi nanti kita juga mengamati itu. Jadi efek samping efek maksimum yang bisa dicapai itu berapa? Efek maksimum ya, efek maksimum yang dicapai itu berapa? Sedangkan potensi itu lebih ke arah besaran dosis ya, besaran dosis yang digunakan. Jadi sama-sama obat ya adik-adik sekalian untuk menghasilkan efek yang sama. Jika dosis yang digunakan itu kecil, maka potensinya besar. Tetapi kalau membutuhkan dosis yang besar, maka ini potensinya kecil di situ. Oke ya, nah, seperti itu. Nah, efikasi ini menunjukkan kemanjuran suatu obat ya, penting dalam terapi. Ya, ini penting dalam terapi ini. Merupakan ukuran kemampuan obat untuk menimbulkan suatu efek. Oke ya. Sedang potensi itu menunjukkan besaran dosis. Jadi sebenarnya tidak penting dalam terapi. Ya, sebagai contoh misalkan ya, sebagai contoh ini misalkan adik-adik sekalian, yang dinamakan tolbutamide ya, itu untuk mencapai efek terapi membutuhkan 500 miligram. Sedangkan glibenclamide untuk menghasilkan efek terapi menghasilkan hanya 5 miligram ya. Jadi dosisnya kan beda nih. Glibenclamide itu 5, tolbutamide 500. Glimepirid kecil lagi 0,5, ya kan? Tetapi secara klinik itu nggak penting, ya, karena tiga-tiganya itu kan sama-sama manjur. Hanya kalau menggunakan tolbutamide dosisnya lebih besar, tetapi kalau glibenclamide lebih kecil, glimepirid lebih kecil lagi. Tetapi no worry di sini kan, artinya apa? Ketiga obat itu itu menunjukkan efek terapi yang sama di situ. Nah, ya sehingga yang membedakan itu adalah potensinya aja. Ya, jadi dalam konteks potensi ini semakin kecil dosis yang dapat memberikan efek maksimum, maka potensinya semakin besar. Oke, ya ini eh, dalam kurva itu ya, jadi efikasi digambarkan ya parameternya Emax ya, sedangkan potensi itu adalah besaran dosis. Oke, adik-adik sekalian, ini kita lalui ya anti inflamasi kan tidak kita pelajari ya di sini ya. Nah, ini juga saya akan menyinggung tentang teknik pengambilan cuplikan hayati ya, adik-adik ya. Meskipun ini sebenarnya materi di semester kemarin ya. Ini sedikit saya singgung aja ya, untuk mengingatkan kita ya bagaimana pengambilan cuplikan hayati ya di di percobaan farmakologi di situ. Nah, ini nanti adik-adik juga ya melakukan pengambilan cuplikan hayati lagi kan gitu kan. Meskipun teknik dasarnya sudah diajarkan pada saat di semester kemarin ya, Farek 1 ya, di Farek 2 nanti ada salah satu percobaan ya farmakokinetik ya. Ini mungkin ya kalau percobaannya itu di sistemnya adalah lab basah ya, bukan dry lab. Ini mengambil cuplikan hayati melalui apa istilahnya itu beberapa bagian dari hewan percobaan ya, hewan percobaan kan tikus ya. Ini nanti di ujian akan dikeluarkan akan keluar tuh ya apa istilahnya itu teknik pengambilan cuplikan ini. Jadi hal yang perlu diperhatikan adik-adik sekalian di dalam pengambilan cuplikan hayati ini adalah memahami dan dapat melaksanakan teknik perlakuan hewan percobaan. Oke ya, jadi bagaimana nih mengambil ya cuplikan hayati dari hewan tikus misalkan ya. Terutama ini adalah darah ya yang sering diambil kan darah ya, kemudian urin ya atau organ-organ di situ. Kemudian persiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keselamatan kerja ya. Slab, masker, glove, akses. Nah, ini nanti hewan percobaannya tidak lagi mencet ya tikus ya hati-hati ya jangan gegabah ketika ya mengekang tikus ya salah-salah nanti kegigit adik-adik sekalian ya sehingga harus betul-betul ya istilahnya punya feel yang baik gitu adik-adik ya. Jadi kalau mencet kita gegabah is okay ya karena mencet tidak sifatnya ofensif itu. Tetapi kalau tikus ya kan kalau merasa dia disakiti dia akan apa istilahnya agresif itu.
Kemudian yang ketiga, kebersihan ruang tempat kerja. Ya, ini menjadi catatan juga adik-adik ya. Kemudian membaca terlebih dahulu prosedur percobaan. Saya kira ini sesuatu yang harus juga dilakukan oleh adik-adik. Kemudian alat-alat yang digunakan dalam pengambilan harus disiapkan dan pastikan dalam kondisi bersih. Jadi nanti ketika adik-adik melakukan percobaan, alat-alatnya disiapkan dulu. Jangan kemudian ketika kita ngekang, ya, ngekang hewan percobaan mau apa istilahnya itu memberikan cairan, ya speednya belum disiapkan ya, sehingga tikusnya lama nih dikekang kan, ini kan kasihan tikusnya di situ, ya. Nah ini, oke ya, sehingga segala sesuatu harus disiapkan dulu, ya. Syukur-syukur speed sudah diisi dengan cairan, sehingga tinggal memasukkan ke hewan percobaan. Kemudian bahan-bahan untuk keperluan pengambilan cuplikan dan penyimpanan juga harus disiapkan. Nah, ini. Nah, ini ya, macam-macam cuplikan hayati ada adik sekalian. Ya, cuplikan hayati adalah bagian dari tubuh hewan coba yang diambil untuk keperluan penelitian dan percobaan yang sering diambil dalam uji farmakologi, farmakokinetik, toksikologi meliputi ya ada darah, ya, kemudian urin, kemudian berbagai organ tubuh seperti lambung, usus, hati dan sebagainya. Ya, ini juga ada tekniknya adik-adik sekalian ya. Saya nggak tahu diajarkan di apa Varik 1 atau 2 ya kan ini dibedah terlebih dahulu kemudian diambil ya apa namanya itu organ-organ tubuh. Jadi kalau mungkin ya nanti teratogenik juga akan diajarkan kan gitu ya. Nah, kemudian kalau cuplikan darah adik-adik sekalian ya kita bisa mengambil cuplikan darah itu ya melalui vena lateralis ekor. Nah, ini apa namanya yang akan dilakukan oleh adik-adik itu. Jadi eh, nanti diajarkan oleh anu ya pada saat praktikum ya. Jadi mengambil cuplikan darah ya melalui vena lateralis ekor. Ya, jadi tikus dimasukkan ke holder terlebih dahulu, kemudian ekornya adik-adik sekalian. Nah, ini di situ ada pembuluh darah itu 3 itu. Coba cari yang gede ya, kemudian dilukai sedikit aja. Ya, kemudian apa namanya itu darah bisa diambil dengan mengurut ya pembuluh darah ya di ekor itu. Mengurutnya itu dari atas ke bawah loh ya, jangan dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas gitu ya. Kemudian apa darah nanti akan menetes. Nah, kemudian ya melukainya itu jangan kemudian ini ekornya itu ya, ekor seperti ini. Jangan dilukai ya pada ekor yang dekat dengan bagian belakang dulu ya. Jadi yang dilukai itu pada ujungnya dulu. Ya, mengapa demikian? Sehingga kalau ini nanti bermasalah, membeku, kita bisa mengambil di atasnya dan seterusnya. Kalau sudah dipangkai ya, ini nanti sudah apa istilahnya mengalami apa istilahnya kebekuan dan sebagainya, kita sulit, ya kan gitu ya. Sehingga apa namanya, yang kita luka itu adalah bagian ya yang berada pada ujung ekor terlebih dahulu ya. Nanti naik 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 naik. Jadi itu ya salah satu apa istilah poin yang diperhatikan kayak kita mengambil cuplikan darah pada vena lateralis ekor. Kalau pada kelinci ya ini menggunakan vena marginalis telinga di situ ya. Oke ya. Nah ekornya kan berbeda ya dengan tikus ya. Sehingga yang digunakan apa vena marginalis pada kelinci. Atau kalau volumenya yang kita gunakan lebih besar, maka bisa digunakan pengambilan cuplikan darah melalui orbital sinus mata ya. Tetapi biasanya ini apa sedikit melukai ya, sehingga apa tidak bisa dilakukan dalam frekuensi yang tinggi di situ. Oke ya. Kalau vena lateralis oke masih bisa, tetapi kalau orbital sinus itu apa namanya tidak bisa beberapa kali nantinya. Kemudian kalau volumenya lebih besar ya ini bisa cardiac ya puncture ya. Jadi di apa jarum injeksi disuntikkan ke arah jantung kemudian diambil darahnya di situ. Tapi kemudian biasanya setelah itu hewan dikorbankan ya, ya dikorbankan. Ya, kemudian yang lain-lain bisa vena jugularis, vena mandibularis, tapi ini jarang digunakan. Nah, kalau cuplikan urin dan feses itu menggunakan metabolit gauge ya atau kanulasi ya. Jadi di lab itu ada adik alat yang dinamakan metabolit gauge ya. Hewan ditempatkan pada kandang metabolit ya. Kemudian kalau dia mengeluarkan feses dan urin itu bisa dipisahkan tuh. Ya, feses sendiri, urin sendiri. Sedangkan untuk cuplikan organ itu melalui teknik pembedahan operasi. Saya kira clear ya. Nah, ini volume cuplikan darah yang dapat diambil ya apa berdasarkan bobot badan ya adik-adik sekalian.
Oke ya, sebagai contoh misalkan kalau berat badannya misalkan 25 ya, pada tabel ini ya. Kalau mencet itu kan sekitar 25 sampai 30 ya, sehingga volume darahnya si mencet itu sangat kecil itu ya, 1,75 ya misalkan ini ya, 1,75 kan. Sehingga kalau keperluan ya pengambilan cuplikan darah yang frekuensinya tinggi ya menggunakan mencet itu riskan itu kan karena volume darah di dalam sirkulasinya itu sedikit aja tuh. Kalau tikus bagaimana Pak ya? Tikus coba ya. Tikus itu rata-rata beratnya 250 atau 300 lah. Ya, ini contohnya misalkan ya volume darah ya sirkulasi di dalam tikus ya itu misalkan 17 ya, 17,5 ya, 17,5. Jadi kalau tikus dewasa ya ini 250 oke ya atau 300 ya ini ya bisa 20 mililiter atau kalau di situ kan 17,5 ya. Jadi volume darah total yang beredar di apa tikus itu adalah 17,5 ya. Sehingga kalau kita mengambil semuanya nanti mati tikusnya kan itu ya. Jadi ini volume darahnya yang ada ya pada badan tikus itu 17,5. Ini catatannya adik-adik sekalian ya. Ini penting di dalam apa namanya itu eh, percobaan farmakologi atau penelitian farmakologi karena adik-adik nanti kalau penelitian farmakologi harus minta izin ke ethical clearance komisi etik untuk mendapatkan ethical clearance kan gitu. Nanti akan ditanya itu kalau ada pengambilan cuplikan hayati tekniknya itu seperti apa mengakibatkan rasa sakit ya pada hewan percobaan kalau itu darah volume darahnya yang diambil berapa oke ya ini ketentuannya tuh kalau pengambilannya itu satu kali ya adik-adik ya, maka maksimumnya itu adalah 1 sampai 2% volume darah total. Katakanlah 2% ya adik-adik ya. Kalau tikusnya ya adik-adik sekalian, tikusnya itu berat badannya 250, maka pengambilan sekali ya, sekali saja ya, itu maksimum 2% ya. 2% dari 17,5 di situ. Oke ya. Berarti kira-kira berapa 4 mili ya. Jadi sekali ngambil itu hanya 4 mili saja. 4 enggak 4 mili ya. 0,4 ya. 0,4 ya. 0,4 mili atau 400 mikroliter ya. Itu kalau pengambilan sekali. Jadi volume cuplikan darah untuk pemberian berulang ya. Kalau volume cuplikan darah untuk pemberian berulang itu bisa 20%. Ya, itu untuk uji farmakokinetik. Oke ya, untuk uji farmakokinetik. Jadi adik-adik nanti ketika volume darah yang diambil sekali pengambilan ya itu tidak boleh lebih dari 0,4 ya mili ya atau 400 mikroliter. Ya, ini kalau berat badannya 250 loh ya kan itu. Ya, atau oke lah dibulatkan menjadi berapa 0,5 ya. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Ya, nih. Kalau untuk pemberian berulang ya total itu tidak boleh 20% ya. Ya, misalkan uji kinetik ya, uji kinetik itu kan pengambilan cuplikan ya per waktu kan nanti ada beberapa titik waktu ya kita mengambil apa namanya cuplikan darah ya. Nah, ini total itu tidak boleh lebih 20% tuh. Ya kan? 20%. Jadi 20% dari 17,5 berarti berapa? Oke dibulatkan ya menjadi 4 ya, 4 mili ya. Total itu 4 mili. Oke, 4 mili. Sehingga kalau taruhlah sekali mengambil itu adalah 0,4 mili atau 400 mikroliter, sehingga kita hanya bisa mengambil pada beberapa titik saja di situ. Ya, maksimum 10 titik. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kalau adik-adik sekalian, poin yang ketiga, kalau nantinya darah yang diambil itu lebih dari 30%, ya, maka akan memengaruhi homeostatis ya darah dalam tubuh, terjadi mikrodialisis, ya kan? Terjadi mikrodialisis pada hewan itu di situ, ya kan? Nah, ini sudah mengakibatkan apa ya? Melukai hewan ya karena darahnya itu banyak yang diambil gitu kan. Nah, ini. Nah, kemudian untuk hiparinasi ya mencegah darah menggumpal bisa dipakai 10 unit heparin per 1 mililiter darah untuk mencegah penggumpalan darah ya sebelum dipakai tabung atau jarum suntik dicuci dulu dengan larutan jernih natrium oksalat yang steril di sini adik-adik sekalian. Nah, kemudian ini ya informasi waktu recovery setelah pengambilan cuplikan darah. Oke ya, jadi kalau adik-adik mengambil cuplikan darah, hewannya dipakai lagi ya itu nggak boleh
sekarang dipakai, ya esok dipakai lagi itu nggak boleh tuh, ya. Hewan percobaan perlu recovery, ya. Waktu recovery-nya berapa, Pak? Nah, kalau sekali cuplikan, ya, ini waktu recovery-nya seperti pada tabel ini. Jadi kalau sekali cuplikan, ya, ini misalkan 15% tadi butuh waktu 4 minggu, ya kan? Berulang misalkan tadi 20%, maka membutuhkan juga 4 minggu di situ. Baru bisa dipakai lagi ya, adik-adik ya. Jadi biasanya ini apa namanya digunakan apa di dalam percobaan farmakokinetik kalau kita menggunakan hewan uji yang sama. Misalkan kelinci itu diambil, digunakan lagi ini butuh waktu 2 minggu atau 4 minggu. Nah, nah, kemudian penyimpanan cuplikan hayati ya, adik-adik ya, ini menggunakan wadah penyimpanan yang bersih dan bisa ditutup rapat ya. Plastik or glass tube ya, kemudian darah serum plasma ya, nanti bedanya apa ya. Darah serum plasma dipelajari ya adik-adik ya, ini sesuatu yang sangat simpel sekali, disimpan di minus 20 derajat Celcius sebelum digunakan, sedangkan urin cukup disimpan di 4 derajat Celcius ya. Sedangkan organ harus disimpan di minus 80 derajat Celcius sebelum digunakan ya. Untuk keperluan histopatologi, cuplikan organ cukup disimpan di larutan formalin ya, 4-10% untuk mengawetkan. Sedangkan ini yang menjadi apa bahan diskusi adik-adik, tolong nanti dicari itu penting ya. Cuplikan protein ya, enzim atau DNA, RNA disimpan di mana tuh ya. Nanti coba cek ya, siapa tahu keluar di apa pretest atau apa ujian responsif. Oke. Saya kira demikian ya adik-adik sekalian ya. Semoga nanti adik-adik bisa menjalankan praktikum dengan baik ya, dengan sukses sehingga nanti ketika responsi ya adik-adik bisa melalui dengan lancar di situ. Saya kira demikian adik-adik. Eh, ya semoga bermanfaat ya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Ya. Nah, adik-adik sekalian, salah satu topik ya di dalam apa namanya itu praktikum Farik 2 ini kan percobaan organ terisolasi ya. Saya sebenarnya ingin menyampaikan itu ya adik-adik ya, tetapi apa namanya saya sudah mengupload ya adik-adik sekalian di apa di YouTube saya ya, karena text time juga ya. Adik-adik nanti bisa apa namanya itu melihat ya apa eh, teori-teori kemudian teknik percobaan ya di apa di YouTube yang sudah saya sediakan ini ya, percobaan organ terisolasi ini ya adik-adik sekalian ya. Apa istilahnya? Nah, ini sebentar saya. Nah, adik-adik nanti bisa apa istilahnya itu melihat di video yang saya upload di YouTube ini ya. Jadi percobaan organ terisolasi ya adik-adik ya. Nah, nanti adik-adik bisa mempelajari percobaan organ terisolasi secara detail di video yang sudah saya upload di halaman YouTube ya. Oke. Demikian Bu Dewi, waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Dewi ya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Agung atas penjelasannya atau kuliah umum pada hari ini. Oke, baik untuk Mbak Mas, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau biasanya disuruh tanya, biasanya langsung silent gini ya, Prof ya. Oh maaf, ini saya izin untuk apa stop recording dulu nanti agar tidak terlalu berat nih, Prof. Ya, saya nanti